Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Angelika Luciana. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini pekan biasa yang ke-19 dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang biasa akrab kita kenal dengan Romo Erwin. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Erwin, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini Romo? Kabar baik, semoga Anda juga sahabat Oase Rohani Katolik dapat merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan, marilah kita satukan hati, kita memulai dan membukanya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Erwin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah panca indera kami sepanjang hari ini, agar kami dapat melihat dengan mata kami dan mendengar dengan telingamu, serta mencinta dengan hatimu. Semoga hari ini kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membagikan rahmat kasih, supaya sebanyak mungkin orang mengenal kasih itu. Demi nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah kita menaruh kepercayaan kepada Allah dan jangan melupakan karya-karyanya. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insyaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan. Dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barang di atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apa yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini. Begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan.
dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok, supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya sampai ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Jawab Yesus, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara, sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segalanya yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula, Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Saudara-saudari,
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Erwin, dari bacaan pertama nubuat Yehezkiel, ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini, Romo? Yehezkiel diminta oleh Allah untuk menjadi simbol bangsa Israel dan ketaatan mereka. Seperti kita ketahui, peristiwa pembuangan terjadi bagi bangsa Israel sebanyak 2 kali. Dan peristiwa-peristiwa yang besar itu terjadi juga pada bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan sebagai bangsa terpilih. Mereka mengalami juga masa-masa di mana mereka dipulihkan, di mana mereka dibantu oleh Tuhan, di mana mereka juga mengalami masa-masa sulit di tempat pembuangan, menjadi budak di Mesir, dan lain sebagainya. Seluruh peristiwa Perjanjian Lama menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Nah, hubungan antara Allah dengan bangsa Israel ini naik turun. Ada kalanya bangsa Israel begitu percaya kepada Allah. Ya, tentu saja kita masih ingat bagaimana Abraham begitu dihormati karena sebagai orang-orang pilihan Allah, dia menjalankan juga apa yang diperintahkan oleh Allah. Melalui ketidaktahuannya, dia memberikan anaknya. Tetapi pengalaman ini saja ternyata tidak cukup untuk melengkapi kesimpulan sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi bangsa pilihan di dunia ini. Ternyata mereka juga menjalankan kehidupan yang acak-acakan. Kadang-kadang mereka percaya, tapi banyak kali mereka juga mengalami ketidakpercayaan, bahkan ketidaksetiaan. Mereka bisa membuat logam-logam tuangan atau batu-batu yang dipahat dan kemudian menjadi simbol-simbol berhala yang merupakan sebuah tindakan penyelewengan yang membuat Allah menjadi cemburu, dikatakan di dalam kitab suci seperti itu. Nah, karena ketidaktaatan itu dan karena sesuatu yang membuat orang Israel tidak sempurna mencintai Tuhan, maka Tuhan juga membuat sebuah peristiwa-peristiwa yang menjadi nubuat yang kemudian disampaikan kepada Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel adalah nabi yang besar seperti juga Nabi Yeremia ya. Ada beberapa nabi besar dan ada beberapa nabi kecil. Dalam Nabi Yehezkiel ini diperintahkan, Tuhan bersabda kepadaku, ku berarti Yehezkiel ya. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Siapa itu? Berarti bangsa Israel yang sedang memberontak pada saat itu. Memberontak berarti ya tidak mau beriman. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sebab mereka kaum pemberontak. Artinya, bangsa Israel ini begitu mengabaikan semua peristiwa yang sudah mereka alami. Padahal, kita semua diminta untuk percaya kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengingat kebaikan Allah, lalu terus bertekun. Allah memang tidak kelihatan. Tetapi Allah melalui peristiwa-peristiwa kita setiap hari, memberikan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang begitu bermakna. Tidak ada peristiwa yang tidak bermakna di dunia ini meskipun kecil. Sebab sekecil apapun Tuhan membuat satu hal kepada kita, kita juga akan merasa misalnya jari kita tertusuk jarum sedikit. Nah, itu saja sudah akan mempengaruhi. Seluruh tubuh mulut kita akan berteriak, aduh. Lalu kemudian otak kita juga bekerja mengatakan bahwa itu sakit, badan akan bergerak, dan kemudian kalau keluar darah kita juga harus membeli sebuah seperti plas yang lainnya, seperti membuat perlindungan pada kita dan harus mengobatinya, harus ini, harus itu, dan kita akan terganggu misalnya gerak-gerik tangan kita hanya karena persoalan kecil seperti itu ya. Apalagi persoalan-persoalan yang besar. Nah, di sana maka melalui simbol yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, dikatakan bahwa Allah bernubuat bahwa engkau akan berada di tanah pembuangan, hai kaum pemberontak. Allah mengizinkan sesuatu terjadi pada bangsa Israel, mengizinkan untuk mereka berada di tanah pembuangan ya. Mereka akan menjadi budak. Nah, caranya adalah dengan membuat simbol. Yehezkiel sendiri malam-malam diperintahkan membawa ya, pada siang hari, bukan malam, pada siang hari barang-barang dibawa di atas pundaknya.
Dan pada malam gelap dia keluar di hadapan mereka lalu menaruh barang-barang di atas bahu. Ya persis seperti orang-orang yang mau dibawa ke tempat sesuatu di saat-saat yang seharusnya beristirahat, malam-malam malah membawa barang-barang ya, karena sudah tertawan ya, karena ditawan oleh musuh. Lalu berada di tempat pembuangan dan di sana pasti menjadi budak-budak yang harus bekerja dengan keras. Nah, bangsa Israel pernah mengalami seperti itu dan diingatkan memang oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri melalui karya Nabi Yehezkiel. Kenapa orang bisa memberontak? Kenapa suatu bangsa yang percaya bisa memberontak? Ternyata jawabannya ada dalam bagian pertama tadi. Mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Kita ini mempunyai mata, tetapi kita memilih-milih melihat ternyata. Seperti coba kalau Anda melihat sekarang ini. Melihat mungkin kami atau melihat ruangan Anda. Ternyata di sudut-sudut ruangan itu tidak semuanya bersih. Kalau melihat kami, barangkali juga melihat baju yang kami pakai. Tapi Anda barangkali tidak cermat mengamati apakah yang kacamata seperti apa yang saya pakai misalnya. Atau Anda tidak akan juga luput dari pandangan Anda bahwa saya memakai stola misalnya. Atau bisa juga luput dari pandangan Anda buku apa yang kami baca, lalu Anda melihat juga gambar apa yang menjadi background kami dan lain sebagainya. Karena fokus yang kita pahami atau fokus yang kita ketahui hanyalah fokus yang kita inginkan. Sehingga kita tidak melihat yang mana hal yang penting yang dianggap oleh Tuhan penting, tetapi kita hanya melihat apa yang mau kita lihat. Orang-orang seperti ini disebut bebal. Seperti seorang murid, gurunya menjelaskan, muridnya malah ngomong sendiri. Kenapa muridnya ngomong sendiri? Karena muridnya ingin menceritakan pengalaman kemarin malam. Kenapa menceritakan pengalaman kemarin malam? Karena lebih menarik daripada pelajaran hari itu. Sehingga pelajaran yang diberikan tidak tertangkap. Dan kalau tidak tertangkap, inilah yang disebut sebagai pemberontak. Dalam arti yang sangat luas. Anak nakal, anak yang tidak memperhatikan, dan pemberontak-pemberontak seperti ini akan membuat menciptakan rasa jengkel kepada para guru yang sedang mengajar. Karena dia terus-menerus bicara sendiri. Guru akan marah dan kemudian akan melemparkan keluar. Melemparkan artinya akan membiarkan murid itu juga dikeluarkan dari kelas barangkali. Nah, kira-kira dengan asosiasi berada di kelas, seorang murid lalu dikeluarkan oleh gurunya, nah kira-kira seperti ini. Karena memberontak, kamu tidak pernah belajar apapun dari kisah hidupmu. Sebab kisah hidup yang kita punya ini adalah kisah pelajaran dari Tuhan. Maka kita harus mengembangkan daya bukan hanya nalar kita saja, tetapi daya tangkap rohani kita. Dalam beberapa siaran yang lalu, saya juga menyampaikan bahwa kita harus mempunyai cara untuk merefleksikan kehidupan kita. Merefleksikan artinya apa? Merenungkan lebih dalam. Ada apa di balik semua yang bisa saya lihat dan saya dengar ini? Dengan begitu, saya memanfaatkan bukan hanya indera pengetahuan atau apalah, atau hanya indera pengecap yang bisa merasakan makanan, atau indera perasa, tetapi kita memanfaatkan juga mata dan telinga kita dengan lebih baik. Kita mendengar firman, kita melihat peristiwa, dari situ kita merenung, apa sih yang dimaui Tuhan sebenarnya? Kenapa begini, kenapa begitu? Dan dengan demikian, kita jadi insyaf bahwa segala sesuatu itu mempunyai makna yang sangat mendalam. Saya kira yang diinginkan Tuhan seperti itu. Jangan sampai hukuman itu terjadi pada kita. Kadang-kadang kita lupa sehingga Tuhan harus menghukum kita. Sebetulnya bukan hukuman, itu adalah sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan dan ketidakteraturan hidup kita. Karena ulah kita juga ya Romo. Sehingga kita menjadi pemberontak dalam tanda petik ya. Pemberontak terhadap apa? Terhadap hukum alam, terhadap hukum Tuhan, terhadap hukum sosial. Kita benar-benar tidak dapat mengikuti apa yang digariskan buat kita. Iya. Romo, tadi saya tertarik dengan apa yang Romo ungkapkan, yaitu melihat jangan hanya yang kita mau lihat saja. Ya, padahal Tuhan menciptakan begitu
luas pandangan ini ya Romo ya. Sama seperti misalnya kita juga mempunyai mata hati ya Romo ya. Dapatkah kita melihat juga melalui mata hati dengan sekeliling kita? Bagaimana kita bisa mengimplementasikan gitu Romo? Implementasi dari penglihatan dan pendengaran yang baik adalah ya mempunyai saat-saat hening setelah melihat sesuatu, merenungkan. Kalau penyakit kita barangkali sekarang ini melihat sesuatu ingin membagikan, ya kan? Kita langsung broadcast, kita langsung menggunakan sarana media sosial, kita langsung yang kita lihat harus dilihat orang. Tapi kita lupa bahwa di balik yang kita lihat itu ada sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata hati, sehingga memperkuat kita, sehingga membuat kita menjadi lebih cerdas secara spiritual. Karena kalau kita menjadi cerdas secara spiritual, kita akan melihat bahwa kehidupan ini sebetulnya penuh makna. Ada makna-makna di balik peristiwa. Bukan hanya terjadi atau bukan hanya bercerita begitu saja. Tapi sebagian besarnya adalah mengubah. Makanan, kenapa saya menemukan makan nasi, misalnya makan nasi kok kena batu nih. Di makanan itu ada batu kecil, sehingga tapi tergigit dan rasanya sakit di gigi. Kenapa ya? Oh ternyata dengan adanya nasi itu kita melihat, dengan adanya nasi yang ada batunya itu, kita melihat ternyata gigi saya berasa ya, pas tadi gigit batu kok berasa kayak seperti ada ngilu-ngilu ya. Terus kita ketuk-ketuk gigi misalnya, oh ya terasa ngilu ya, oh ternyata harus saya bawa ke dokter. Ternyata di dokter diketahui bahwa giginya memang berlubang. Bersyukur ya pada batu yang kita jengkel tadi menerimanya, karena saya terpaksa menggigit batu. Tapi ternyata dari batu itulah saya bisa diantar ke dokter dan mengetahui bahwa gigi saya berlubang. Tapi karena tidak sangat parah, maka tidak dicabut. Coba kalau saya biarkan dan saya tidak tahu, mungkin parah sehingga harus dicabut ya. Misalnya, itulah yang disebut kemendalaman. Itulah yang disebut dalam sabda Tuhan di kitab suci disebut sebagai suatu hikmat. Orang-orang berhikmat tidak hanya mendengar, tetapi merenungkan. Orang-orang yang berhikmat tidak hanya melihat, tetapi merenungkan. Belajar. Tidak perlu hanya terus-menerus mengirimkan pesan-pesan dari orang lain. Makan apa dikirimkan. Foto. Di tempat mana Anda mengirim foto. Seolah-olah ini adalah tindakan-tindakan yang hanya sekedar eksibisionis saja. Semua hal harus ditampilkan. Harus diperlihatkan karena punya tujuan apa? Ingin dipuji ya. Ingin dipuji atau showing off atau memamerkan. Anda ingin mendapat komentar dan mungkin rasa suka dari orang lain dengan mengumpulkan likes misalnya. Tetapi Anda lupa merenungkan kenapa saya berada di sini. Misalnya Anda yang sedang berziarah ke Sendang Sono, Anda yang berziarah ke Gua Kerep, atau Anda yang berziarah di sekitar Jakarta ini misalnya. Anda melihat bahwa yang Anda lihat ya hanya patung. Dan di sana Anda sibuk berfoto-foto, tapi Anda lupa berdoa misalnya. Lalu untuk apa ziarahnya? Anda bisa menangkap dengan telinga satu kesenyapan, suara desiran bambu. Tapi Anda tidak merasakan itu sebagai suatu rasa nyaman. Anda melihat di sana ada patung-patung Maria, Yesus, salib gitu. Anda melihatnya, Anda merasakannya dengan hidung betapa sejuknya udara di sekitar itu. Tetapi Anda sibuk berfoto-foto karena sibuk ingin membagikan. Di mana letak kemendalamannya? Bagaimana Anda bisa merasakan kehadiran Allah di situ? Kalau Anda hanya semangatnya ingin membesarkan diri sendiri dengan mengumpulkan foto-foto yang nanti akan dimuat di dalam media sosial kita. Seperti itulah kira-kira kita membutuhkan kebijaksanaan dalam hidup ini. Kita sangat membutuhkan saat-saat di mana kita merasakan dan menikmati. Cobalah ketika Anda mencium bau rerumputan, bau pohon daun-daun misalnya, Anda menikmati karya Tuhan. Bersyukur, kita berterima kasih atas kesegaran yang Tuhan berikan. Atau Anda mencecap air yang enak sekali ya, segar sekali. Di balik itu bersyukur ya. Pernah kan merasa sakit dan segala macam makanan dan air jenis apapun menjadi pahit? Pernahkah bersyukur bahwa kita mencecap sesuatu yang baik? Pernahkah berterima kasih kita merasakan makanan-makanan itu nikmat-nikmat saja kita telan?
Pada saat itulah kita tahu betapa Tuhan begitu besar. Menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberi kita sukacita, memberi kita kemampuan ini itu. Maka kita menangkap bukan hanya dengan telinga dan melihat bukan hanya dengan mata. Barangkali kita melihat dengan telinga dan mendengar dengan mata. Dan kita juga menangkap dengan hati, bukan hanya dengan pikiran, dan seterusnya. Kelima indera kita menjadi tempat bagi kita untuk melihat kenyataan yang bisa kita lihat sebagai manusia biasa ini dengan kacamata seorang beriman. Betul. Dan seperti siaran pada hari ini yang Romo sampaikan, kita dapat dengar nggak dengan telinga yang baik ya Romo ya? Sehingga kita boleh menjadi kabar sukacita juga. Kabar sukacita, kabar baik buat orang-orang yang berada di dekat kita. Jangan lupa bahwa hari ini diberikan Tuhan sebagai kesempatan buat kita memberikan diri, memberikan apa yang kita bisa, berbuat baik sekurang-kurangnya, bertanya, apa yang sudah kulakukan yang baik, yang hari ini bisa dinikmati oleh semua orang yang berada di dekat saya, di dekatku. Betul. Itu kesadaran yang luar biasa diinginkan oleh Allah. Kita menjadi sumber-sumber sukacita buat Allah sendiri. Romo, pada bacaan pada hari ini ya sangat membuat kita sebuah cermin. Seperti bangsa Israelkah kita suka memberontak Tuhan gitu ya Romo ya? Ya. Seperti itukah kita mempermainkan Tuhan ya. Kadang-kadang kalau setuju ya bilang ya, kalau nggak setuju ya lupa. Dan mencari Allah lain. Mencari Allah yang lain. Yang sesuai dengan maunya kita. Iya, betul. Terus bagaimana kita bisa, kalau pada zaman Israel itu kan ada Nabi Yehezkiel yang Tuhan kirim. Mungkin kalau pada saat ini ada Romo Erwin atau Romo-Romo lain yang dikirim. Tapi kadangkala keegoisan kita sebagai manusia, kita suka mengesampingkan bahwa kita adalah pemberontak. Sebetulnya kita bisa dengar dari orang-orang di sekitar kita ya, para remaja misalnya mendengarkan suara orang tua. Tidak semua kata-kata orang tua itu membosankan dan tidak berguna. Betul. Meskipun tidak ingin kamu dengarkan. Para remaja kadang-kadang merasa sok pintar, merasa sudah tahu karena ilmunya banyak. SMP, SMA ini saat-saat yang kritis sebetulnya. Benar. Mendapatkan semuanya berasal dari informasi apapun digital, tetapi mereka belum mencapai kebenaran kalau tidak sampai pada kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan tidak diambil dari bahan-bahan digital, Betul. tapi diambil dari kebijaksanaan masa lalu dan sekarang yang diperoleh dari kehidupan sejati para orang tua, romo, suster, nenek, kakek, atau juga orang-orang yang dikenal baik. Jadi kalau mau melihat bagaimana Yehezkiel saat ini, ya kita bisa dengarkan tuh khotbah-khotbah yang menarik. Jangan hanya mendengarkan tuh apa yang kita sukai saja. Iya. Musik, lalu juga berita-berita, lalu di Instagram atau WhatsApp, dan lain sebagainya yang sebetulnya bukan sesuatu yang terutama, tetapi karena keseringan melihat dan memakai aplikasi itu, maka kita merasa itulah kebenaran. Iya. Gitu. Betul. Dan yang paling terpenting adalah pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi, gunakanlah panca indera itu dengan baik, maka secara otomatis semuanya akan teresap. Iya, betul dan sekali. Iman itu akan hidup jadinya karena ya Romo ya. tubuh dan darah diperlihatkan. Betul. Juga suara-suara. Iya. Romo Erwin, kita akan rehat sejenak dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Erwin, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau menurut Santo Matius, ada hikmat sukacita apa Romo pada hari ini? Dalam permenungan dari Injil Santo Matius tadi, kita melihat atau kita mendengarkan sabda mengenai pengampunan. Petrus bertanya,
Berapa kalikah aku harus mengampuni? Pernyataan yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus adalah bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Bunyinya 70 kali 7 kali. Tapi tidak ada akhiran kali berapanya. Betul. Sehingga artinya Tiada tidak batas. terbatas. Sempurna dikali sempurna sama dengan sempurna. Ya. Jadi tidak terbatasnya satu permintaan maaf dan juga pemberian maaf atau pengampunan itu. Kenapa kita harus mengampuni orang? Jawaban Yesus tadi jelas melalui pernyataan bahwa kita tuh juga sebetulnya seperti seorang yang sudah diampuni. Tapi sesudah diampuni, kok saya tidak mengampuni orang lain? Itu Tadi yang kan sering dalam terjadi, kisah Pak. ya, ketika seorang hamba mempunyai hutang terhadap Tuan Raja, dan kemudian dia meminta Tuan Raja supaya tidak menghukumnya atau tidak memasukkannya ke penjara. Tuan Raja itu membebaskannya dan tidak jadi menghukum, bahkan membebaskan menjadi orang yang bebas, tidak punya hutang. Tidak punya hutang lagi. Itu kan berarti cinta kasih Allah ditunjukkan lewat pernyataan atau asosiasi seorang raja. Ya. Dan dari situ kita bisa melihat juga bahwa orang yang diberi anugerah pengampunan, dia harus juga siap mengampuni. Hidup kita ini setiap hari sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita ini sebetulnya adalah pembuat kesalahan setiap hari. We are making mistakes. Kita membuat kesalahan-kesalahan setiap hari, sedang. Kenapa sedang? Ya karena kita ini orang yang terbatas. Kita jalan bunyi mengganggu orang lain saja itu bisa menjadi suatu kesalahan ya. Maka kalau kesalahan itu dimengerti oleh orang lain itu kan senang. Kita kalau dipahami oleh orang lain kan senang. Atau misalnya kita minta maaf karena sedang makan misalnya ya, sedang makan bersama. Kemudian kita misalnya bersendawa. Kemudian bersendawa dan bunyi keras. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini tidak sopan. Betul. Tapi ada orang lain yang menganggap ini biasa-biasa aja. Maka ada bersendawa, bunyi. Dan ada orang yang tidak suka. Tapi Anda kan kemudian akan mengatakan, aduh maaf ya, maaf. Nggak apa-apa, namanya orang juga nggak sengaja. Artinya dia sebetulnya nggak suka, tetapi dia mengerti bahwa Anda tidak sengaja. Anda kan senang kan? Ya. Dimengerti, dimaafkan. Kita kan senang sekali. Atau misalnya kita jalan, sepeda motor, atau mobil kita memberi cipratan air kepada orang yang berada di samping kita karena kita pas parkir, pas kenceng. Lalu ngerem, lalu pas di situ ada orang dan kecipratan. Kita tahu pakaiannya basah. Lalu Anda akan dengan sangat meminta maaf karena jelas-jelas itu kesalahanmu. Berjalan dengan cepat dan mengerem dan lain sebagainya. Lalu apa yang akan dilakukan? Anda meminta maaf. Dan kalau orang itu memaafkan, bukankah Anda merasa lega? Banyak hal setiap hari sebetulnya kita itu sudah dimaklumi oleh orang. Kita itu sudah dimaafkan oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri tidak menghukum kita. Benar. Membiarkan kita hidup sampai sekarang ini, sejauh ini. Umur Anda berapapun, 60, 65, 50, 30, 20, atau barangkali baru 1 tahun, 2 tahun, kita sudah selalu sering melakukan kesalahan. Artinya suatu kesalahan itu sebuah kenyataan yang akan kita buat. Dan kenyataan pula bahwa banyak orang yang sudah mengampuni dan memaafkan kita. Semoga dengan dengan kenyataan ini kita menjadi sadar, oh sebetulnya kita ini semua memang manusia yang tidak luput dari suatu kesalahan. Betul. Dan tidak luput dari kenyataan pengampunan dari orang lain. Setiap kali, setiap hari bahkan orang lain tuh bisa mengampuni kita loh. Betul. Misalnya kita yang seperti saya yang selalu tidak bisa berbicara dengan pelan. Karena saya berbisik aja keras. Tidak semua orang suka suara saya yang keras. Tapi kalau pada akhirnya orang memaklumi, ya udah memang Romo Erwin kalau ngomong memang keras misalnya. Berarti orang memahami saya. Orang selalu memaafkan saya. Lalu apa pasalnya? Ketika ada orang yang berbicara pelan, saya merasa jengkel misalnya. Aduh ngomong kok kecil sekali suaranya. Yang jelas. Lalu saya marahi, lalu saya ini, lalu saya... Ya maaf, nggak ada maaf, kamu ngomongnya terlalu pelan. Saya nggak suka. Kita marahi. Berarti saya tidak membalas kebaikan dengan kebaikan.
berarti saya juga tidak realistis. Dan akhirnya maaf, berarti kita tidak normal. Karena normalnya semua orang harus memahami dunia di sekitar kita ini bukanlah suatu tempat yang sempurna. Iya. Dunia di sekitar kita ini adalah tempat di mana orang saling mengerti, memahami, dan memaafkan. Tapi kalau kita nggak memaafkan kan berarti kita bukan manusia biasa. Betul. Malaikat yang dibawa salah ke dunia gitu ya. Iya. Maka bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Iya. Romo, saya mau bertanya ya, tentang pengampunan. Itu sesuatu hal yang sebenarnya mungkin saya juga terjadi. Sulit sekali melakukannya sama orang ya Romo ya. Butuh kebesaran hati tentunya pasti untuk melakukan suatu pengampunan. Bagaimana kita bisa seperti Allah yang Maha Rahim tanpa batas mengampuni segala dosa-dosa kita. Apalagi dosa orang yang paling kita cintai, dia melakukan kesalahan, itu paling menyakitkan. Bagaimana kita bisa mempunyai hati seperti itu, Romo? Sebetulnya dengan pemahaman tadi saja itu sudah cukup ya. Misalnya pasangan suami atau istri melakukan kesalahan, itu kan orang paling dekat. Dan orang semakin dekat berarti paling mudah melukai. Paling mudah akan menjadi orang yang dapat menyakiti kita dan membuat kita sulit memaafkan. Tetapi sekali lagi ingatlah, barangkali pasanganmu itu sudah lebih dulu mengampunimu, sudah memaafkanmu juga gitu. Dan harus diingat tidak hanya kepada mereka, anak-anak atau suami atau istri kita, tetapi orang-orang di sekitar, bahkan Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, dengan keyakinan itu dibuka pintu maafnya. Sadarlah bahwa kita juga membutuhkan orang mengampuni kita, maka orang lain juga butuh kita mengampuni dia. Barangkali kesalahan kita lebih banyak gitu ya. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, ketika kita bisa memahami orang lain dan kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain, maka di situ kita juga membuat diri kita menjadi lebih sehat loh sebetulnya. Karena ketika kita membenci orang atau ketika kita tidak suka kepada orang lain, yang dihantam bukan orang itu. Karena belum tentu orang itu berjumpa dengan kita kan, kecuali pasangan barangkali ya. Nah, ketika kita jengkel dengan orang lain, kita sendiri saja sudah mengalami psikosomatis atau penyakit yang disebabkan karena persoalan psikologis, persoalan mental. Saya jengkel itu berarti beberapa syaraf saya akan mengkerut. Saya marah, konon kalau orang marah dengan orang ketawa, orang marah dengan orang ketawa itu jumlah syaraf yang dipakai lebih banyak pada saat marah. Sedangkan pada saat tertawa banyak syarafnya tidak terlalu banyak, tetapi hormon-hormon kegembiraan lah yang sering diberikan ya kepada mereka yang bergembira. Nah, pada saat kita jengkel, maka pada saat itu juga kita juga menebarkan atau menambah satu akibat-akibat atau gejala-gejala fisik yang membawa kita pada sakit. Maka orang-orang yang membenci atau dendam biasanya sakit duluan sebelum orang yang dibencinya itu mengalami sakit. Kita sering menghukum orang dengan cibiran-cibiran atau jengkel misalnya gitu. Awas, kalau ketemu saya pasti saya diamkan. Tetapi sebelum kamu diamkan, kamu sendiri sudah merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik bagi tubuhmu sendiri. Maka kalau perlu kita harus menghayati kebaikan itu pertama-tama buahnya adalah untuk kita sendiri. Kita tidak perlu mengambil sebab kenapa saya harus mengampuni dia. Karena ada beberapa orang juga yang tidak minta maaf kepada kita. Iya, apalagi ya kan? Dia tidak sadar bahwa dia salah ya. Lalu kita menderita karena kesalahan dia, sudah disalahi, masih harus menderita perasaan jengkel juga, kita masih teringat, nggak bisa tidur dan lain sebagainya, sementara orangnya biasa-biasa aja. Berarti yang rugi kita tuh kalau begitu ya Romo ya. Yang rugi kita gitu ya. Benar. Nah, maka segeralah mengampuni. Tapi ada 1-2 tips yang bisa kita tangkap. Begini, kita mengampuni orang itu mempunyai cara-cara. Tidak semua orang cara mengampuninya sama. Misalnya, ada orang yang membutuhkan pengampunan, ada orang yang membutuhkan permohonan ampun disampaikan dengan cara tertentu. Misalnya kita tipikal orang yang ingin orang lain itu kalau minta maaf sama saya harus
menunjukkan tuh dari suaranya, dari badannya, dari pandangan matanya, semuanya menunjukkan dia nyesel. Kalau dia nggak kelihatan nyesel, saya nggak bisa mengampuni dia. Artinya saya tipikal orang yang dramatis ya. Saya orang yang mendramatisasikan Keadaan. mendramatisasikan permohonan maaf. Kalau kamu mohon minta maaf hanya dengan oke, maafin ya, tadi salah misalnya. Pernyataan itu tidak bisa membuat kita mengampuni. Kenapa? Karena saya membutuhkan permohonan maaf yang lebih dari itu. Pernyataan ekspresimu harus jelas. Ada lagi tipe orang yang menyukai kalau orang yang bersalah meminta maaf itu tahu di mana letak kesalahannya. Ada kan orang, saya minta maaf ya, kenapa? Ya pokoknya minta maaf aja, mungkin saya salah. Mungkin, kamu tuh salah loh sama saya. Ya udah kalau aku salah aku minta maaf. Ya tapi kamu tahu nggak salahnya di mana? Ya nggak tahu sih, tapi ya aku minta maaf aja deh daripada ribet. Aku nggak bisa memaafkan kamu karena kamu nggak tahu letak kesalahanmu. Loh, kok penting banget ya letak kesalahan? Oh, ada tipikal orang yang seperti ini. Dia orang yang mau meminta maaf pada saya harus jelas di mana. Saya pengen kamu tahu letak kesalahanmu sehingga di situ kamu bertanggung jawab atas kesalahanmu tadi. Ternyata proses-proses ini harus kita lalui sebagai manusia. Sebagai suami misalnya, saya harus tahu bagaimana istri saya ini tipikal yang mana. Apakah saya harus mengekspresikan dengan benar atau saya harus menyampaikan dengan jelas kesalahan saya, atau misalnya saya harus menunjukkan pertobatan, atau saya harus menunjukkan kesalahan saya di mana, atau saya harus meminta ampun, atau saya harus membayar apa yang sudah saya lakukan sebagai suatu kesalahan. Misalnya ya, saya mohon maaf karena saya jarang bertemu dengan kamu dan anak-anak. Saya minta maaf. Terus, ya saya minta maaf. Terus, ya saya kan dia menjelaskan nih, saya selama ini sudah jarang bertemu dengan kamu. Artinya sudah melengkapi tadi ya, sudah bertanggung jawab nih. Terus, ya udah saya minta maaf. Terus cuma gitu aja. Ya saya minta maaf karena saya sering meninggalkan rumah dan pulang terlambat. Terus, berarti dia minta. Setelah dia itu minta melakukan janji melakukan apa. Nah, melakukan apa ini sebagai suatu bukti kamu membayar atas hutang kesalahan. Nah, hutang kesalahan ini tidak sama dengan kita menuntut balasan, bukan. Tetapi tipikal saya, misalnya saya tipikal orang seperti itu, kamu harus membayar dari apa yang kamu lakukan salah. Saya ingin melihat kamu berubah. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang baik, kita mempunyai cara-cara dan kita mempunyai keluasan, kita mempunyai kemampuan untuk mengampuni. Tidak ada batasnya. Maka pakailah itu. Sebagai manusia normal, sebagai manusia berakal budi, tidak ada satu kesalahan pun yang seharusnya membuat kita tidak dapat mengampuni. Seharusnya. Betul. Hanya kemampuan daya memahami kita yang barangkali perlu kita asah. Kita perlu memahami semua orang. Dan kalau kita bisa memahami dengan baik setiap orang yang bersalah kepada kita, tentu akan dengan lebih mudah kita mengampuni dia, bukan malah menghukumnya. Iya, dan tentunya kita harus mempunyai kasih. Kalau orang yang punya kasih pasti lebih mudah mengampuni, seperti Tuhan mengasihi kita, begitu mudah dia mengampuni kita ya Romo ya. Mengampuni dan mengasihi itu menjadi satu ya. Bohong kalau ada orang mengakui bahwa saya mengasihi, tetapi saya tidak bisa mengampuni orang. Dan itu adalah suatu kebohongan, kata Santo Yakobus. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita mengimani kasih. Kita mengimani bahwa Allah adalah kasih. Tetapi saya tidak melakukan perbuatan kasih yang salah satunya adalah pengampunan tadi itu, ya omong kosong. Sebetulnya kita tidak berbuat apapun. Kita hanya melihat, kita hanya mengerti, mengingat hukumnya bagaimana, tetapi kita tidak pernah bisa melakukannya. Ini adalah suatu pembohongan atau kebohongan. Kebohongan pribadi dan kebohongan secara spiritual. Kita berdusta kepada Tuhan. Kita hanya ingin merasakan Tuhan itu baik, tetapi kita tidak ingin membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama melalui saya sendiri atau
kebaikan yang bisa kita ungkapkan gitu. Iya, Romo Erwin, sebelum kita mengakhiri, besok kita memperingati seluruh bangsa Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai umat Katolik, dari bacaan pada hari ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Katolik, apalagi Keuskupan Agung mencanangkan bahwa kita Bhinneka, kita Indonesia. Perbedaan itu selalu menjadi sesuatu yang nyata. Realitas kita berbeda. Saya dengan sahabat saya berbeda. Saya dengan orang tua saya, saudara kembar pun berbeda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama. Apalagi ketika berhadapan dengan situasi sosial. Agama yang berbeda, suku yang berbeda, keturunan yang berbeda, rumah yang berbeda pun membuat orang menjadi berbeda. Karena cara hidup dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Sadari suatu kenyataan itu. Setelah menyadari kenyataan itu ada, maka kita buat apa yang harus kita buat untuk menjadikan perbedaan itu sebagai suatu keindahan. Ampunilah orang-orang yang tidak sesuai dengan kita. Nah, kalau cocok dengan itu ya, tidak sesuai itu artinya barangkali dia melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena berbeda bangsa, bersuku, karena berbeda bahasa. Misalnya cara orang dari suku-suku tertentu yang bicaranya begitu keras misalnya ya. Dia ngomong aja keras seperti saya bilang tadi, saya juga orang yang tidak bisa bersuara pelan nih. Nah, Anda tidak suka, tetapi Anda harus menerimanya. Seperti saya juga harus menerima orang-orang yang bersuara kecil. Yang saya membutuhkan fokus tertentu untuk menangkap apa yang dikatakannya. Tidak semua orang akan berbicara sekeras saya. Dan itu perbedaan-perbedaan kecil seperti itu saja sudah terjadi. Perbedaan-perbedaan itu tidak boleh mereduksi adanya suatu kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan ideologi, yaitu Pancasila. Kita mempunyai idealitas, visi dan misi yang jelas dari kelima sila kita. Perbedaan harus saling memperkaya. Kita Bhinneka, tetapi kita Indonesia. Kita mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu rakyat yang adil makmur, yang merata, yang bertuhan, ya kan? Ada yang manusiawi, yang berkemanusiaan, yang bermusyawarah, yang bersatu, dan seterusnya. Semua hal itu harus kita tuju bersama-sama, kendati kita berbeda. Besok kita akan merayakan, tetapi semoga jangan diingat 17 Agustusnya saja. Semangat di balik 17 Agustus yang telah membuat bangsa ini menjadi Indonesia sejati, yang telah menjadi dasar bagi kehidupan kita. Kalau dulu kita tidak berseteru, kalau dulu kita bisa berdamai, maka kita perlu belajar barangkali dengan kearifan para pendiri kita, dengan kearifan para pembangun negara ini. Kita percaya cinta kasih selalu berbuah yang manis bagi kehidupan semua orang. Semakin banyak orang menjadi nyaman, semakin banyak orang menjadi bersyukur atas hidupnya, disitulah kita boleh mengatakan bahwa apa yang kita lakukan memang baik adanya. Betul, dan tujuannya satu, untuk kebaikan bangsa kita bersama. Amin. Ya Romo ya. Romo, sebelum mengakhiri juga, Romo bisa menyapa sedikit opa-oma yang sedang sakit. Walaupun dalam keterbatasan panca indera mereka, seperti yang pada hari ini Romo terjemahkan dalam kitab kita ini, tapi kita juga bisa menggunakan dengan hati yang tulus apa yang mereka perbuat di dalam sakit dan juga dalam keterbatasan usia pada hari ini, Romo. Saya berdoa untuk opa oma dan juga eyang-eyang dan juga para lansia yang berada di Keuskupan Agung Jakarta dan di mana saja yang bisa menangkap siaran kami. Anda semua diberkati oleh Tuhan dengan umur yang panjang. Anda semua tetap diberkati Tuhan karena berharga di mata Tuhan. Sakit, keterbatasan, dan lain sebagainya adalah suatu saat bagi kita untuk rekoleksi atau retreat yang panjang. Jangan takut menghadapi dunia ini. Barangkali dengan sedikit tambahan kebahagiaan, kegembiraan, kita bisa mengurangi sedikit keluhan hari ini. Saya percaya Anda, para lansia, diberkati oleh Tuhan dan bisa menjadi satu panutan dan teladan bagi kami, kaum muda, supaya kami juga belajar kearifan. Kami belajar kesabaran dan ketekunan. Saya yakin hidup kita semua saling melengkapi. Yang muda belajar dari yang senior belajar juga dan melihat
ke dunia lebih cerah bersama dengan kaum mudanya. Semoga Tuhan memberkati kita ya. Amin. Terima kasih ya Romo untuk kebersamaannya pada hari ini. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelika Luciana dan Romo Alexander Erwin Santoso MSF mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk doa penutup dan memohon berkat Allah melalui Romo Erwin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah kami semua dalam perbedaan-perbedaan. Berikanlah kami hati yang penuh syukur atas suatu bangsa dan negara yang begitu makmur dan begitu menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan kebinekaan. Semoga kami tetap mengalami damai sejahtera-Mu, dan kami Kau beri hikmat untuk terus bekerja sama dengan siapa saja yang bertujuan dan berniat baik. Dan semoga Engkau berkati kami hari ini bersama seluruh keluarga kami, agar kami pun dengan arif menerima dengan hikmat firman-firman-Mu dan menjadikannya kekayaan rohani. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita sekalian, keluarga, pekerjaan, dan kebersamaan serta bangsa kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la la.